Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, seperti janji saya kemarin, kali ini kita akan membahas feature Classwork yang ada di Google Classroom. Di feature Classwork inilah nanti kita akan memberikan materi, tugas maupun pertanyaan kepada anak-anak yang ada di Classroom. Untuk memulai, mari kita tekan tombol tambah. Di sini akan muncul pilihan assessment, tugas, question, pertanyaan, material, materi, topik, dan reuse. Agar arsip kita tersusun rapi yang ada di Classwork ini, sebaiknya kita membuat topik dulu dengan menambahkan topik. Misalkan untuk wali kelas, tematik. Kalaupun mau per mata pelajaran boleh. Misalkan bahasa Indonesia, matematika. Kita coba dengan 3 topik yang ada. Langsung saja kita mulai dengan membuat materi. Oke, judul. Oke, misalkan PJOK membaca halaman 3. Deskripsi boleh diisi ataupun tidak, terserah ya. Silahkan baca materi pembelajaran PJOK halaman 3 sampai halaman 5. Topik. Di topik ini kita bisa memilih mau ditaruh di mana materi tadi. Misalkan tadi adalah materi tematik, maka kita pilih tematik. Setelah itu simpan. Nah, di halaman ini kita bisa menambahkan tautan. Ada di bagian atas tengah ya. Di sini ada pilihan drive, link, file, take foto, record video, new PDF. Jadi kita bisa menggunakan salah satu feature ini. Misalkan kita take foto, misalkan kita foto buku materinya. Oke, kalau sudah kirim, setelah masuk, kita juga bisa menambahkan file lainnya, mungkin pendukung, memasukkan buku yang berbentuk PDF. Setelah itu kita kirim, materi tematik PJOK telah kita bikin. Kita lihat, pindah ke stream. Di sini akan ada postingan baru, yaitu PJOK membaca halaman 3. Silahkan baca materi pembelajaran PJOK halaman 3. Di sini ada fotonya. Oke, mari kita lihat di akun siswa. Di sini siswa telah menerima materi baru PJOK membaca halaman 3. Selain itu, di bagian notifikasi garis 3 di atas pojok kiri itu ada tanda merah. Berarti itu ada notifikasi baru. Di bagian notifikasi itu anak-anak bisa langsung menekan dan akan masuk ke kelasnya secara langsung. Lihat, PJOK membaca halaman 3. Di sini ada foto, bisa dibuka. Jadi mereka tahu apa yang kita perintahkan. Atau di sini ada materi PDF-nya. Nah, anak-anak dapat membuka materi PDF yang kita tautkan di materi yang kita berikan tadi. Apabila kita cuma membuat materi, di sini anak-anak cuma bisa komen karena tidak ada tautan untuk mengirimkan foto ataupun yang lain, file lainnya. Kita kembali ke akun guru. Untuk akun guru itu kita bisa lihat ada satu komen di materi baru yang kita berikan. Misalkan kita buka komen, kita akan tahu siapa yang komen di materi sini. Nah, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, itu pemberian tugas kepada anak-anak. Kita tambahkan tugas. Oke, di sini kenapa saya selalu menyertakan mata pelajaran agar memudahkan anak-anak tahu tugas ataupun materi baru yang kita kirimkan kepada mereka. Misalkan deskripsinya, buat puisi 4 bait dengan tema ibu. Oke, sekarang untuk di bawahnya itu ada penilaian. Kita akan memberikan nilai 100 untuk jawaban yang dikerjakan anak-anak. Di sini ada tanggal batas waktu. Kita bisa mengisinya. Misalkan untuk tugas ini diberikan waktu 1 minggu sampai tanggal 30 nanti. Misalkan ya, klik. Nah, batas waktunya itu sampai jam berapa kita memberikan ke anak-anak. Misalkan jam 12 malam terakhir. Oke, terakhir itu batasnya jam 12 malam tanggal 30 ya. Topiknya kita isi dengan bahasa Indonesia. Mungkin kita mau menambahkan
tautan contoh puisi apa yang harus mereka buat. Sekarang kita coba menggunakan link. Jadi kalian bisa menggunakan tautan yang ada di Google ataupun website ke daftar link sini. Mari kita cari contohnya di Google. Di sini saya coba menggunakan link dari Google berupa gambar. Di sini kita bisa langsung klik link, kita copy linknya to clipboard. Oke, sekarang sudah tercopy. Kembali ke Classroom. Sekarang di Classroom kita paste link tadi, kita tambahkan. Setelah selesai apa yang mau kita sampaikan, misalkan kita tambah deskripsinya, tugasnya dikirim berbentuk foto, misalkan ya. Setelah itu kita kirimkan ke anak-anak. Oke, sekarang bahasa Indonesia sudah tampil. Kita lihat di stream. Nah, tampilan tugas itu akan seperti ini. Sekarang kita beralih ke akun siswa lagi. Ini akun siswa. Lihat di kelas 4A yang di bawah, bahasa Indonesia membuat puisi. Jadi ada tugas baru. Anak-anak nanti dapat melihat di sini, masuk ke kelasnya. Di sini ada tugas baru. Bahasa Indonesia membuat puisi. Buat puisi 4 bait dengan tema ibu. Tugasnya dikirim berbentuk foto. Oke, di sini juga ada tautan link. Anak-anak akan langsung diarahkan ke tautan link tersebut. Di tampilan anak-anak nanti akan muncul tanda merah di bagian notifikasi, akan muncul tugas baru dari gurunya. Bisa diklik dari sana, nanti lihat akan langsung ditujukan ke tempat tugas tersebut. Nah, buat puisi 4 bait dengan tema ibu, tugasnya dikirim berbentuk foto. Jadi anak-anak bisa memasukkan foto secara langsung dari sini, tambahkan foto. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Maka tugas anak-anak akan secara langsung dinamai bahasa Indonesia membuat puisi. Setelah itu, tekan tombol biru. Tugas anak-anak sudah masuk ke akun guru. Sekarang kita kembali di akun guru. Kita klik kelas, klik tugas bahasa Indonesia tadi. Nah, sudah ada yang mengirimkan tugas 1 orang dan 1 orang belum. Untuk mengetahui tugasnya, kita klik namanya. Di sini kita bisa lihat hasil tugas mereka. Setelah itu kita berikan nilai, misalkan 100. Tekan kembali. Coba lihat, sekarang ada tambahan graded, artinya nilai. Berarti kita sudah memberikan nilai ke tugas anak tersebut. Nah, sekarang kita coba membuat question ya. Yang terakhir itu kita membuat pertanyaan. Apakah kamu suka matematika? Instruksinya mau diisi ataupun tidak, ini adalah pilihan. Misalkan jawab yang jujur. Poinnya berapa? Terserah. Apakah ini mau diberikan poin atau tidak? Kita tidak, di sini kita coba tidak berikan poin. Batas waktu tidak perlu, tidak ada batas waktu. Untuk topik bagi wali kelas itu terserah, mau di satu tempat tematik aja atau bikin per mata pelajaran, berarti di bagian matematika. Kita simpan. Nah, di sini ada pilihan short answer, jawaban pendek, atau pilihan ganda. Jadi kita bisa milih antara 2. Kita coba yang jawaban pendek dulu. Nah, di bagian bawah itu kalau diconteng, anak-anak dapat mengedit kembali jawabannya. Terserah, kalau kita tidak mau anak-anak tersebut memperbaiki jawabannya, kita matikan. Di sini juga anak-anak dapat komen teman-temannya, boleh kita hidupkan. Setelah itu boleh kita masukkan file pendukung lagi ataupun tidak. Setelah itu kita kirimkan. Sekarang kita coba membuat yang pilihan ganda. Tambah
pertanyaan. Terus di bawah kita pilih pilihan ganda. Opsi pertama itu sangat suka. Kita tambahkan lagi pilihannya suka. Kita tambahkan lagi pilihannya kurang suka. Kita tambahkan lagi, boleh sampai 4, tidak suka. Misalkan seperti ini. Nah, di bagian bawah itu ada pilihan apakah anak-anak dapat melihat rangkuman dari jawaban mereka atau tidak. Setelahnya kita kirim. Tugas baru dari guru itu akan berada di paling atas. Kita beralih ke akun siswa. Nah, di sini sudah ada 2 tugas yang diberikan oleh guru-gurunya. Kita klik satu dulu. Apakah kamu suka matematika? Ya. Oke, di sini adalah jawaban pendek tadi. Saya sangat suka. Oke. Kirim. Kita keluar lagi. Tinggal 1 pertanyaan. Kita klik. Nah, di sini pilihan ganda. Apakah kalian suka matematika? Jawab yang jujur. Oke. Kita jawab tidak suka. Kirim. Karena kita mengaktifkan anak-anak dapat melihat hasil jawaban, maka nanti di sini akan muncul diagram berapa anak yang memilih sangat suka, berapa anak yang milih suka, berapa anak yang milih kurang suka, dan berapa anak yang tidak suka. Nah, di bagian akun guru sekarang kita bisa lihat jawaban anak-anak yang tematik ya. Ini jawaban kita lihat. Nah, dia menjawab tidak suka. Di sini kita bisa memberikan komen. Komen yang kita kirimkan itu secara privat, jadi tidak anak-anak yang lain tidak tahu, cuma ke tempat anak tersebut. Setelah kita melihat jawaban anak-anak, kita bisa tekan tombol kembali untuk memastikan bahwa anak tersebut telah mengerjakan tugas yang kita berikan. Di bagian tugas tadi kita juga bisa mengubah apakah pertanyaan ini tetap tidak diberikan nilai atau mau kita berikan nilai. Masih bisa dirubah. Misalkan kita update, kita berikan nilai, jawaban anak yang telah kita periksa tadi kita koreksi akan kembali ke assign. Berarti kita belum memberikan nilai ke anak tersebut. Sekarang tekan, kita berikan nilai. Misalkan nilai, karena dia sudah menjawab tadi, kita berikan sangat suka 100. Kita kembali, tekan kembali. Nah, sekarang sudah diupdate. Anak tersebut kita berikan nilai 100 untuk jawabannya. Selain itu, Teacher Classroom juga menyediakan schedule, jadwal agar materi yang kita bikin hari ini itu akan disampaikan besok hari atau pada tanggal yang telah kita tentukan. Kita coba kembali ke tugas kelas, tambah baru. Misalkan tugas, klik titik 3 di pojok kanan atas. Di sini ada penjadwalan, ada simpan draft, ada delete draft, dan feedback buat Google ya. Misalkan tugas ini mau kita simpan dulu, nanti kita mungkin ada tambahan atau buat besok, boleh kita simpan draftnya. Nah, sudah tersimpan. Jadi di sini bisa dilihat di bagian tematik itu ada SBDP, menggambar draft. Berarti tugas ini masih kita simpan dan belum kita berikan ke murid. Bisa diedit kembali. Sekarang kita coba untuk mengatur penjadwalannya. Tekan yang titik 3 pojok kanan atas, penjadwalan. Di sini ada jadwal untuk, klik. Misalkan untuk hari Selasa tanggal 27. Oke, jam berapa? Oke, misalkan tugas ini kita berikan jam 9. Oke, kita tekan penjadwalan. Lihat di bagian tematik ada penjadwalan hari Senin jam 9 lewat 10. Jadi
tugas ini akan secara otomatis terkirim ke siswa pada hari Senin jam 9:10. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang penggunaan feature classwork atau tugas kelas untuk memberikan materi, tugas ataupun pertanyaan kepada anak-anak. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.